Kisah bandit dan jago menjadi polisi kolonial Belanda. Kisahnya sebagai berikut. Like dan subscribe dulu agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita sejarah berbasis fakta dengan ilustrasi naratif. Suatu malam di Pasar Madiun. Malam itu, bulan mengambang pucat di langit Madiun. Pasar yang baru saja ditinggal pedagang, menyisakan bau tembakau basah dan keringat kuli angkut. Dalam remang, beberapa sosok lelaki bersarung mengendap. Matanya liar menelusuri sela kios yang terkunci. Di pinggang mereka terselip golok, bukan hanya untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menunjukkan siapa yang berkuasa di sini. Mereka bukan pencuri sembarangan. Mereka adalah jago kampung bandit yang sudah lama membuat rakyat kecil terpaksa membayar uang aman. Namun besok pagi, tak satu pun akan diadili. Sebaliknya, sebagian akan menerima sehelai kain biru abu-abu, seragam polisi Bumi Putra. Bab pertama runtuhnya VOC, lahirnya dua jalur kekuasaan. Pada tahun 1799, VOC, kongsi dagang yang pernah menguasai pelabuhan-pelabuhan Nusantara, akhirnya tumbang, bangkrut, korup, dan tak lagi mampu membayar perwira maupun tentaranya. Bangsa Belanda kemudian mengambil alih langsung, mendirikan pemerintahan kolonial bernama Hindia Belanda. Namun, ada masalah besar, jumlah pejabat Eropa sangat terbatas. Maka, sistem birokrasi dirancang menjadi dua cabang. Pertama, Binnenlandsbestuur atau BB, birokrasi formal Eropa, mengatur urusan kolonial secara resmi. Kedua, Inlandsbestuur atau Panggrapraja, jaringan birokrat pribumi yang menguasai desa-desa melalui bupati, wedana, dan lurah. Sejarawan Ong Ho Kam menyebutkan, hubungan mereka seperti kakak adik. DB sebagai penentu kebijakan, Panggrapraja sebagai perpanjangan tangan di lapangan. Ong Ho Kam, Madiun dalam Kemelut Sejarah, ke-2018. Bab 2, Polisi Ganda dan Kuasa yang Terpecah. Setelah Inggris mengembalikan Jawa kepada Belanda pada 1816, aturan baru ditegakkan, Politi Reglementen, isinya menetapkan pemeliharaan keamanan dalam dua jalur. Polisi Eropa untuk keamanan warga Belanda dan golongan Eropa lainnya. Polisi Panggrapraja untuk rakyat Bumi Putra. Namun, di lapangan, aturan ini tak berjalan mulus. Jumlah polisi resmi terlalu sedikit. Banyak kepala distrik memilih jalan pintas, merekrut orang-orang paling ditakuti di kampung. Mantan bandit, jago silat, kepala preman pasar. Mengapa? Karena mereka tahu persis siapa yang melawan, memiliki reputasi menakutkan, mampu menekan desa dengan cepat. Pemeliharaan keamanan di desa hampir seluruhnya bergantung pada loyalitas para jago, tulis Marieke Blombergan, polisi zaman Hindia Belanda, 2011-9. Bab ketiga reorganisasi 1897, menyatukan ketakutan dan kekuasaan. Menjelang abad ke-20, pemerintah kolonial gelisah, perampokan, kerusuhan kecil, pemerasan makin sering terjadi. Warga desa terhimpit di antara preman dan pejabat lokal yang saling melindungi. Pada tahun 1897, kebijakan baru diumumkan. Pertama, perekrutan polisi Bumi Putra lebih selektif. Kedua, gaji tetap dibayarkan, seragam resmi disebarkan ke distrik-distrik. Ketiga, namun, bandit yang bersedia bersumpah setia tetap diberi kesempatan masuk korps, dengan harapan reputasi mereka bisa menjinakkan ketakutan rakyat. Ironi, ini menciptakan fenomena aparat hukum yang dulunya pelaku kekerasan, kini memakai seragam untuk melanjutkan kuasa dengan legitimasi pemerintah kolonial. Bab 4, Kromo Dipo, abdi hukum atau preman. Kisah berikut adalah ilustrasi tipikal berbasis pola umum yang tercatat dalam laporan kolonial, bukan biografi individu spesifik. Pada suatu malam, di Kediri tahun 1901, seorang jago bernama Kromo Dipo memimpin patroli ronda. Ia pernah menjadi pemalak pasar, terkenal suka memotong telinga kambing petani sebagai ancaman. Kini berseragam polisi, ia menertibkan judi sabung ayam. Sementara di belakang layar, ia memungut upeti damai. Pedagang warung nasi gemetar, bukan karena hukum,
melainkan karena takut pada reputasi lamanya. Disinilah letak paradoks. Kolonial, hukum dan kekerasan bercampur di tangan orang yang sama. Bab 5, warisan yang panjang. Setelah Indonesia merdeka, sistem kepolisian perlahan dilebur menjadi satu organisasi nasional. Namun pola relasi kuasa kompromi dengan preman, patronas politik, kontrol berbasis ketakutan, tidak sepenuhnya lenyap. Sebagian sejarawan berpendapat, warisan dualistik inilah yang membentuk kultur kepolisian kita hari ini. Tegas di permukaan, rumit di dalam. Penutup, di Hindia Belanda, seragam bukan jaminan integritas. Bagi banyak rakyat kecil, polisi dan bandit hanya berbeda di lambang di dada, sementara cara memerintah tetap sama. Menggetarkan takut. Sumber referensi. Pertama, Loham, Madiun dalam Kemelut Sejarah, Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia, ke-2018. Kedua, Marieke Blombergen, Polisi Zaman Hindia Belanda, Jakarta, Komunitas Bambu, ke-2011. Ketiga, Robert Cribb, Gangsters and the Revolutionaries, Jakarta People's, Malaysia and the Indonesian Revolution 1945 sampai ke 1949 Honolulu, University of Hawaii, Ypres ke 1991. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini, dan nantikan sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.